Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Wisata. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah Sobat Wisata, kali ini saya dan teman-teman SWJ Kabupaten Ciamis sedang ada di objek wisata budaya Ciung Wanara, Karangkamulyan. Sebelum masuk ke area situs, kita wajib membayar tiket lebih dahulu. Oh ya Sobat Wisata, di awal tahun 2024 ini ada kenaikan HTM yang masih terbilang cukup murah. Dengan hanya 7.500 saja, kita sudah bisa menikmati suasana alam hutan lindung yang teduh, mengetahui situs-situs dan sejarah Kerajaan Galuh. Tersedianya asuransi dan fasilitas-fasilitas umum tentunya. Udara yang sejuk sangat terasa ketika kami mulai memasuki kawasan hutan. Pohon-pohon besar semakin menambah kesejukan di sekeliling kami. Situs pertama yang akan kita kunjungi adalah Palinggi atau Pangcalikan, Singgasana Raja Prabu Permana di Kusuma. Saya berdiri di sini adalah situs Pangcalikan Raja Permana di Kusuma. Palinggi atau Pangcalikan merupakan batu bertingkat-tingkat berwarna putih serta berbentuk segi empat, termasuk ke dalam golongan jenis yoni atau tempat pemujaan, yang letaknya terbalik digunakan untuk altar. Di bawah yoni terdapat beberapa buah batu kecil seolah-olah sebagai penyangga. Di situs Pangcalikan Singgasana Raja ini juga menjadi acara ngikis, yakni kegiatan ritual yang digelar beberapa hari ketika akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah teman-teman, kami sudah melihat situs Batu Pangcalikan Raja Permana di Kusuma. Berikutnya kami akan melihat Sambung Ayam. Nah bagaimana keseruan kita? Ada apa saja nanti di sana? Yuk ikutin terus. Situs Karangkamulyan ini dikatakan sebagai situs yang strategis karena berbatasan dengan pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Cimuntur dan Sungai Citanduy. Dengan sebelah utara adalah jalan utama Ciamis Banjar, sebelah selatan Sungai Citanduy, sebelah barat merupakan sebuah pari yang lebarnya sekitar 7 meter membentuk tanggul kuno, dan sebelah selatan timur adalah Sungai Cimuntur. Karena merupakan peninggalan sejarah yang sangat berharga, akhirnya kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya oleh pemerintah. Tidak terasa, akhirnya kami sampai di lokasi Sabung Ayam. Tempat ini terletak di sebelah selatan dari lokasi yang disebut Sanghyang Bedil. Kira-kira 5 meter jaraknya dari pintu masuk, yakni berupa ruang terbuka yang letaknya lebih rendah. Masyarakat menyebutnya tempat penyambungan ayam Ciung Wanara dan ayam raja. Di samping itu merupakan tempat khusus untuk memilih raja yang dilakukan dengan cara demokrasi. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat Sabung Ayam, di mana tempat ini memiliki mitos. Siapa yang bisa menyentuh bulatan yang ada di tengah-tengah pohon itu, mitosnya akan tercapai segala keinginan, cita-cita. Nah, bagaimana keseruan kita mencoba di Sabung Ayam ini? Yuk, ikutin terus. Wah, seru nih. Saya dan teman-teman jadi penasaran ingin mencoba permainan ini. Dengan memusatkan pikiran fokus kepada satu titik, kita berjalan perlahan beberapa langkah dengan mata terpejam. Mitosnya, jika kita berhasil memegang bulatan yang ada di batang pohon ini, insya Allah akan terkabul impian, harapan, dan cita-cita. Amin. Nah, ternyata tidak gampang ya Sobat Wisata. Kalau belum rezekinya, ya belum berhasil. Pokoknya terus semangat dan jangan pantang menyerah. Dan akhirnya setelah beberapa kali mencoba sendiri-sendiri dan bersamaan, akhirnya salah satu teman kami, Nita, bisa memegang bulatan yang ada di dalam pohon. Yang dapat mengalahkan Teh Hani. Semua keinginan, cita-cita Dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang belum bisa memegang di tengah itu, jangan berkecil hati. Pokoknya terus semangat. Nah teman-teman, alhamdulillah setelah mencoba beberapa kali udah sendiri terus bersama teman-teman, tidak tepat ke sini ya kayu ini. Tapi barusan saya juga sudah mencoba dan akhirnya bisa memegang ini tepat sekali di sini ya. Itu menurut saya mengartikan bahwa segala sesuatu itu perlu proses, perlu perjuangan. Jangan pantang menyerah, terus mencoba karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kita fokus, serius, insya Allah akan sukses, akan berhasil. Sekarang kita akan lanjut ke Sanghyang Bedil. Terus
Dengan jarak yang saling berdekatan dengan sabung ayam dan pintu menghadap utara, Sang Hyang Bedil merupakan suatu ruangan yang dikelilingi batu yang berfungsi sebagai skat atau skapsel. Di dalam ruangan ini terdapat 2 buah menhir yang terletak di atas tanah, masing-masing berukuran 60 x 40 cm dan 20 x 8 cm. Bentuknya memperlihatkan tradisi megalitik. Menurut masyarakat sekitar, Sang Hyang Bedil dapat dijadikan pertanda datangnya suatu kejadian jika di tempat ini berbunyi suatu letusan. Dengan menggunakan papan penunjuk arah, perjalanan pun kami lanjutkan terus menelusuri hutan Karangkamulyan yang ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan, dari tumbuhan kecil seperti perdu atau tumbuhan besar seperti pohon beringin, pohon kondang, pohon ceri, kapolaga, kimau yang mungkin usia pohonnya lebih dari ratusan tahun. Di sini juga terdapat banyak rumpun pohon bambu yang turut memadati area hutan yang luasnya sekitar 25 hektar. Tidak terasa kami pun sampai di sebuah situs, yaitu sebuah batu yang disebut sebagai lambang peribadatan merupakan dari kemuncak. Ada yang menyebutnya sebagai fragmen candi, masyarakat menyebutnya sebagai stupa. Bentuknya yang indah karena dihiasi pahatan-pahatan sederhana yang merupakan peninggalan Hindu. Tidak jauh dari situs lambang peribadatan, dengan jalan menuruni anak tangga, akhirnya kita sampai di Citeguh Cirahayu, Cikahuripan. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Citeguh Cirahayu, Cikahuripan. Cikahuripan sendiri merupakan sumber mata air yang tidak pernah kering di sepanjang tahun, yang sudah ada sejak dulu. Konon digunakan untuk mensucikan diri sebelum masuk istana kerajaan Galuh. Sampai saat ini banyak warga yang datang ke lokasi Cikahuripan ini sekedar untuk membasuh muka atau wudhu dan mandi. Situs ini adalah salah satu tempat yang dikeramatkan warga Tatar Galuh, yang konon katanya mata air ini dapat memberikan sugesti semangat kepada siapa saja yang memakai air ini. Nah sobat wisata, begitu yang dapat kami informasikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di kegiatan kami berikutnya. Wassalamualaikum, sampurasun. Wisata di Ciamis aja. Wisata